Halo teman-teman, kali ini kita akan sedikit membagikan tips bagaimana melakukan perawatan rutin pada aki tipe basah. Untuk perawatan aki tipe basah sendiri itu sangat mudah. Yang pertama kita cek di bagian terminalnya dulu. Kita cek untuk korosi, ini masih aman ya teman-teman. Jika di sini terjadi korosi, biasanya itu berwarna hijau untuk korosinya. Itu bisa disiram dengan menggunakan air panas untuk membersihkannya. Dan yang kedua kita cek untuk kekencangan terminal akinya. Ini masih bagus. Yang ketiga kita cek untuk level daripada air akinya. Dengan cara kita goyang akinya. Ini kelihatan untuk kondisi air aki masih berada di level upper. Untuk pengecekannya sendiri kita pastikan tidak berada di level lower atau di bawah level lower. Kalau bisa kita pertahankan di level upper. Dan untuk pengisiannya sendiri jangan sampai terlalu full, karena nanti akan terjadi penguapan di bagian atas ini yang mengakibatkan korosi atau penumpukan korosi yang berwarna hijau di terminal akinya. Jika terjadi korosi akan sangat menghambat untuk pengisian aki, untuk untuk pengisian dari alternator, dari dinamo ampere atau alternator menuju aki. Untuk pengisian atau penambahan air aki sendiri itu menggunakan air sulingan. Ini saya menggunakan merek Motogord, biasanya pakai merek Yuasa. Untuk pengisian air aki sendiri tidak disarankan atau tidak direkomendasikan menggunakan yang tutup berwarna merah atau air zur ya teman-teman. Itu hanya air zur sendiri direkomendasikan pada saat penggantian aki baru saja, saat awal pengisian aki baru. Kalau untuk air Yuasa atau yang tutupnya berwarna biru ini untuk isi ulang, untuk perawatan rutinnya. Apabila urgent atau mungkin tidak menemukan air isi ulang Yuasa atau air seperti ini, biasanya sih saya menggunakan air sulingan dari AC. Jadi air tetesan AC rumahan itu saya tampung, itu juga bisa digunakan. Tapi untuk lebih bagusnya teman-teman cari yang merek Yuasa. Untuk pengecekan detailnya bisa dilakukan menggunakan avometer untuk kondisi voltase, terus kondisi voltage drop, atau mungkin teman-teman mau ngecek fungsi dari pengisian dinamo ampere atau alternatornya, itu bisa menggunakan avo. Mungkin next video saya buatkan teman-teman. Untuk langkah selanjutnya setelah kita lakukan perawatan dan pemeriksaan di mekanikal akinya, apabila mobil tidak dipakai jangan sampai mungkin didiamkan selama seminggu atau berhari-hari. Paling tidak dipanaskan dengan cara kita hidupkan mesin minimal 10 atau 15 menit teman-teman. Paling tidak si dinamo ampernya sendiri berputar atau berfungsi. Karena pada saat mesin hidup, otomatis si puli dari dinamo ampere atau alternator itu juga ikut berputar mengikuti putaran mesin. Otomatis akan terjadi pengisian pada aki atau suplai daya ke aki. Seperti itu teman-teman. Dan sedikit saran saja, saat menghidupkan beban kendaraan, entah itu blower, audio, atau mungkin lampu-lampu ya teman-teman, itu jangan sampai pada kunci kontak on
atau mungkin audio pada kunci kontak ACC itu sangat menguras daya dari akinya sendiri dan bisa mengakibatkan akan ada terjadinya penurunan performa yang drastis pada aki. Saya sarankan pada saat mesin hidup saja, karena pada saat mesin hidup itu tadi akan ada suplai daya dari dinamo ampernya sendiri. Mungkin itu saja tips dan trik dari saya, bisa dilakukan di rumah. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada saran, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.